Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'da. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, yang sudah bergabung melalui aplikasi Zoom, dan kemudian ada yang bergabung lewat channel Tauhid Cinta Facebook. Alhamdulillah, hari ini Allah beri kita kesempatan untuk tetap silaturahmi ilmu walaupun dalam kondisi yang tidak normal, dalam suasana prihatin karena Allah masih uji kita dengan pandemi COVID-19. Hari ini nanti maghrib ada sidang isbat. Kementerian Agama menentukan apakah besok kita sudah memasuki bulan suci Ramadan 1441 Hijriah ataukah kemudian bulan Sya'ban kita genapkan 30 hari, berarti hari Sabtu. Kita tunggu saja keputusan ulil amri. Dalam hari ini Kementerian Agama menentukan kapan puasanya. Tetapi tarhib Ramadan, atau dalam bahasa sederhana bagaimana kita bergembira menyambut bulan suci Ramadan menjadi penting kita lakukan, karena Rasulullah pernah bersabda, man fariha bidukhuli Ramadan kharamal jasadahu ala niran. Barang siapa bergembira, bertahniah menyambut datangnya bulan suci Ramadan dengan kegembiraan hati akan datangnya bulan yang kita tunggu-tunggu, bulan penuh berkah, bulan penuh rahmah dan ampunan, maka Allah akan haramkan jasad orang yang bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan dari api neraka. Oleh karenanya hari ini kita akan bertahniah, kita akan mengadakan tarhib menyambut kegembiraan akan datangnya bulan suci Ramadan bersama-sama, walaupun dengan silaturahmi jarak jauh, tetapi insya Allah tidak mengurangi kekhusyuan kita, mengurangi silaturahmi kita sebagaimana kita mengadakannya secara tatap muka, secara fisik. Rasulullah pun setiap menjelang bulan suci Ramadan itu selalu mengumpulkan para sahabat, dan kemudian dalam riwayat An-Nasa'i beliau pernah berpidato, qad ja'akum Ramadan, telah datang bagi kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh berkah, iftaradallahu alaihi siyamah, Allah mewajibkan di bulan penuh berkah tadi puasa di dalamnya. Tuftahu bihi abwabul jannah, pada bulan ini Allah akan buka pintu-pintu surga. Wa tuhlaku fihi abwabul jahim, Allah akan tutup pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi asyayatin, Allah akan belenggu setan-setan. Dan kemudian fihi lailatun khairum min alfi syahrin, di dalam bulan suci Ramadan yang penuh berkah tadi, kata Kanjeng Nabi, ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan yang kita kenal dengan malam Lailatul Qadar. Oleh karenanya
Mari saudara-saudaraku, walaupun dalam masa pandemi COVID-19, haruslah kemuliaan Ramadan, tawaran bulan suci Ramadan ini kita jemput, kita raih. Jangan sampai kemudian kita seperti hadis Nabi, rohima amfumriin man adroka Ramadan falam yughfarlah. Sungguh akan merugi, sungguh akan menyesal apabila seseorang diberi kesempatan hidup di bulan suci Ramadan, ketemu bulan suci Ramadan, tetapi keluar dari Ramadan tidak dalam kondisi terampuni dosa-dosanya. Oleh karenanya, mari kita jadikan Ramadan sebagai madrasah rohaniyah, sekolah spiritualitas kita, dengan mengisinya dengan berbagai amalan-amalan yang luar biasa, amalan-amalan yang istimewa. Tentu istimewa karena amalan ini harus kita tingkatkan, tidak seperti amalan-amalan di bulan lain. Kenapa Ramadan penting? Karena Ramadan menawarkan berkah, Ramadan menawarkan rahmah, Ramadan menawarkan ampunan, Ramadan juga menawarkan kita diundang oleh Allah sebagai tamunya dan kita akan dimuliakan. Saudara-saudaraku, kalau kita melakukan ibadah sunnah dihitung sunnah di luar Ramadan, tapi kalau kita melakukan ibadah sunnah di bulan Ramadan dihitung wajib, dan kalau kita melakukan yang wajib dikalikan 70 kali lipat. Malamnya mulia, siangnya mulia, seluruh amalan-amalan kita ditingkatkan derajatnya oleh Allah. Dan terakhir di bulan Ramadan Allah tawarkan nanti di 10 malam terakhir, apabila kita bisa taharrau Lailatul Qadar, menjemput Lailatul Qadar dengan persiapan-persiapan maksimal, kita akan mendapatkan satu malam yang kualitasnya lebih baik dari 1000 bulan atau kurang lebih 83 tahun. Masya Allah, begitu luar biasa. Ramadan menawarkan kepada kita kemuliaan, derajat yang tinggi, tetapi syaratnya apakah kita mau diundang menjadi tamu Allah dan kemudian mengisinya dengan amalan-amalan istimewa, dan kemudian tidak menjalani Ramadan, atau sebaliknya kita menjalani Ramadan seperti hari biasa dan kemudian kita termasuk rugi karena tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Oleh karenanya hari ini kita akan bicara bagaimana kita mengisi Ramadan, bagaimana kita memuliakan bulan suci Ramadan dalam kondisi bahwa ulil amri, pemimpin negara kita, bahkan MUI sudah mengeluarkan fatwa bahwa kegiatan-kegiatan mengisi bulan suci Ramadan yang berpotensi mengumpulkan orang banyak dianjurkan untuk ditiadakan. Sholat berjamaah ditiadakan, diganti sholat di rumah. Bahkan sholat tarawih yang begitu antusias kita menyambutnya juga disarankan untuk dilakukan di rumah. Apakah kemudian ini akan mengurangi kualitas ibadah kita kalau kita kembalikan semuanya di rumah? Wallahi, demi Allah, tidak akan pernah mengurangi sedikit pun kualitas ibadah kita walaupun kita lakukan di rumah kita masing-masing. Rasulullah pernah bersabda, ij'alu fi buyutikum min sholatikum wala tattakhiduha qubura. Jangan jadikanlah rumah-rumah kalian dengan sholat-sholat kalian. Artinya apa? Mari kita jadikan rumah mulai hari ini momentum untuk melaksanakan hadis Nabi ini. Mari kita hidupkan rumah kita, kita cahayai rumah kita dengan sholat dan ibadah-ibadah yang lain. Bahkan Rasulullah mengatakan wala tattakhiduha qubura. Jangan kita jadikan rumah kita sebagai layak laksana kuburan. Tidak pernah ada ibadah, tidak ada bacaan Quran, tidak ada sholat. Ini momentum yang saya kira luar biasa. Bahkan Rasulullah mengatakan dalam hadis yang lain, afdhalus sholatil mar'i fi baitihi ilal maktubah. Sesungguhnya sholat paling afdal itu di rumah, kecuali sholat yang wajib. Tentunya hari ini sholat yang wajib pun disarankan untuk di rumah. Wallahi, demi Allah, tidak akan insya Allah mengurangi kualitas ibadah-ibadah kita. Bahkan hari ini dengan sholat di rumah, ibadah-ibadah di rumah, kita bisa mempraktekkan seorang suami bisa menjadi imam bagi istri dan anak-anaknya, bisa tadarus Al-Quran bersama. Masya Allah, kemudian tumbuh kasih sayang di antara keluarga.
yang boleh jadi selama ini terutama di perkotaan waktu begitu luar biasa berharga, semuanya bekerja, semuanya beraktivitas, sehingga ketika semua menyarankan stay at home, semuanya di rumah, mari kita jadikan rumah sebagai surga, rumah sebagai persemaian untuk tumbuh kasih sayang di antara anggota keluarga, rumah sebagai madrasah, tempat belajar bersama. Mari kita jadikan rumah sebagai masjid. Kenapa ini penting? Karena ternyata Rasulullah pernah bersabda, apabila kalian mendengar dalam satu tempat ada wabah pandemi, wabah yang menular, Rasulullah mengatakan wala tadkhulu alaihi, jangan kalian kemudian masuk ke dalam daerah itu, mengisolasi diri, kemudian tidak malah berkunjung ke tempat yang disebut zona merah terhadap pandemi COVID-19, menjadi sesuatu yang sejatinya pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Bahkan hadis itu diakhiri dengan sebuah kalimat, apabila wa antum biha, apabila kalian berada di satu tempat yang tempat itu sudah termasuk zona merah, Rasulullah mengatakan wala tafirru minhu, jangan kalian lari, jangan kalian malah mudik, jangan kalian keluar rumah, tetapi stay at home, tetap di rumah. Bahkan ketika kita di rumah dan kemudian Allah mentakdirkan kita, kemudian dengan segala ikhtiar kita terkena dampak COVID-19, Allah lewat lisan Nabi dalam sebuah hadisnya, barang siapa meninggal karena pandemi wabah yang menular, insya Allah ditulis sebagai sebuah kesyahidan. Inilah yang luar biasa, saudara-saudaraku yang telah bergabung lewat aplikasi Zoom yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa kita tetap harus semangat mengisi Ramadan dengan amalan-amalan yang istimewa walaupun tetap kita lakukan di rumah? Ada sebuah hadis riwayat Imam Malik dan Imam Hakim, la dziroro wala la dororo wala dziroro, tidak boleh kita kemudian membahayakan diri sendiri apalagi membahayakan orang lain. Jadi kalau masih ada saudara-saudaraku pengen semangat terus beribadah memuliakan Ramadan di masjid, hadis ini menjadi penting kita baca dan kita praktekkan. Jangan sampai kita membahayakan diri sendiri. Boleh jadi ketika kita sehat, kita memaksakan diri bertarawih di masjid. Boleh jadi di antara salah satu jamaah kemudian sudah kena positif COVID-19, kita kemudian bisa terjangkit. Wala dziroro, atau boleh jadi tanpa sadar kita ternyata sudah terjangkit positif dan kemudian membahayakan pihak lain. Oleh karenanya az-dziroro yuzal, dalam kaidah usul fikih, bahaya itu harus dihilangkan. Artinya stay di rumah, kemudian kita tetap beribadah walaupun di bulan suci Ramadan ini menjadi bagian aplikasi dari hadis Nabi yang telah saya sampaikan tadi. Bahkan Rasulullah mengatakan wallahi, wallahi, wallahi sampai 3 kali, demi Allah, demi Allah, demi Allah, la yu'minu billah, tidak beriman seseorang. Sahabat kemudian, kila man ya Rasulullah, siapa yang tidak beriman itu ya Rasulullah, sampai engkau menyebut 3 kali orang itu dengan sumpahmu tidak beriman, demi Allah, demi Allah, demi Allah, seseorang tidak beriman. Rasulullah kemudian menjawab, yaitu alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqah, orang-orang yang tetangganya, kerabatnya tidak kemudian aman dari apa yang dia kerjakan. Dalam konteks ini, jangan sampai kita menularkan COVID-19 kepada orang-orang yang karena tidak tahuannya atau karena semangat keberagamaannya, tapi kemudian terpapar positif COVID-19. Itu yang pertama. Mari kita tetap stay at home tanpa mengurangi kualitas ibadah dan ghirah atau semangat kita untuk mengisi bulan Ramadan dengan amalan-amalan yang istimewa. Yang kedua, bagaimana cara kita menyambut bulan suci Ramadan? Mari kita isi dengan memulai mempraktekkan banyak zikir dan iktikaf. Kenapa zikir menjadi penting di saat wabah pandemi COVID-19 ini? Karena Allah dalam surat Ar-Ra'd
Surat 13 ayat 28 mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa yatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang yang beriman itu akan tenang, akan tentram kalau dia zikir sama Allah. Dan akhir ayat itu berbunyi, ingatlah hanya dengan zikir mengingat Allah, hati kita akan tentram. Kita boleh khawatir, tetapi kekhawatiran kita tidak boleh meningkat menjadi kepanikan, ketakutan yang berlebih-lebihan, sehingga kemudian boleh jadi karena kepanikan itulah yang malah membuat imunitas badan kita menurun dan malah rentan terpapar COVID-19. Maka dengan zikir ketenangan akan muncul. Bahkan Ibnu Sina, seorang dokter besar umat Islam yang lahir 1800 Masehi, mengatakan al-wahmu nisfudda. Orang yang panik, yang tidak tenang, itu sejatinya separuh dari penyakit. Dan sebaliknya wal itma'anu, dan ketenangan, kenyamanan adalah nisfud dawa. Kalau kita tenang, kalau kita tentram, itu sudah separuh obat. Imunitas kita menjadi meningkat, dan insya Allah dengan kemudian kita kuat, kita sehat, ditambah menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, dan kemudian ditambah mengikuti ajaran pemerintah, physical distancing atau social distancing, maka kemudian akan melindungi kita dari wabah yang masih melanda bangsa kita, bahkan seluruh dunia. Wasabru awwalu khutuwati syifa, dan kesabaran adalah jalan untuk menemui atau untuk menemukan kesembuhan atau obat. Bagi saudara-saudaraku, kami ikut prihatin yang hari ini terpapar positif wabah COVID-19. Bersabar. Sabar bukan pasif menerima begitu saja, tapi sabar adalah menerima takdir Allah. Kemudian kita berikhtiar berobat, kita segera ke rumah sakit yang memang sudah direkomendasikan untuk membantu saudara-saudara kita yang sakit COVID-19. Insya Allah dengan kesabaran dan ikhtiar, dibantu oleh para pahlawan tenaga medis kita, insya Allah kesembuhan akan kita dapatkan. Itulah yang paling penting hari ini kita bisa lakukan. Perbanyak zikir, dan kemudian ada senjata pamungkas yang dipunyai hanya orang yang beriman. Rasulullah mengatakan ad-du'a'u silahul mu'min. Doa adalah senjatanya orang-orang yang beriman. Mari kita perbanyak doa di bulan suci Ramadan ini. Karena doa orang yang berpuasa, kata Rasulullah, la turaddu du'a min salasin. Tidak akan pernah tertolak doa dari 3 golongan. Salah satunya kata Kanjeng Nabi, minas shaimi hatta yuftira, dari orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Mari kita iktikaf, memperbanyak di rumah, kita isi dengan amalan-amalan yang luar biasa. Tadarus Al-Quran, banyak berzikir, banyak melakukan kajian di antara keluarga. Kalau kita lakukan, maka rumah menjadi fondasi, menjadi bibit-bibit yang akan melahirkan insan-insan yang punya kecerdasan tidak hanya intelektual, tapi kecerdasan emosional sekaligus kecerdasan spiritual. Yang terakhir, sebelum kita nanti mungkin diskusi untuk pertanyaan-pertanyaan atau ada tambahan dari sahabat-sahabatku yang bergabung sore hari ini, saya ingin sampaikan wasilah apa, kurikulum apa saja yang kita bisa lakukan guna mengisi madrasah rohani yang namanya Ramadan. Paling tidak ada 6 kurikulum yang kita bisa kerjakan guna mengisi Ramadan dengan 6 kurikulum yang istimewa tadi. Yang pertama, kurikulumnya adalah asyam, puasa. Mari kita puasa Ramadan 1441 Hijriah ini dengan puasa yang berbeda, tetapi berbeda bukan makan dan minumnya, jamnya, tetapi kita tingkatkan puasa kita. Bukan sekedar puasa fisik, nggak makan nggak minum, tapi puasa nafsani juga. Puasa menahan ego kita, menahan nafsu kita dari hal-hal yang
Allah tidak ridhoi, termasuk menahan keluar rumah untuk urusan-urusan yang tidak terlalu penting. Itu juga bagian dari imsak atau bagian dari berpuasa. Mari kita menahan diri dari nulis status yang tidak ada manfaatnya, menyebar berita-berita hoax yang malah membuat panik saudara-saudara kita sehingga COVID-19 kemudian bertambah mengerikan buat banyak orang. Mari kita tahan hal-hal yang unproduktif, baik bagi diri sendiri maupun bagi masyarakat di sekitar kita. Yang kedua mata kuliahnya adalah Qiyamul Laili Ramadan. Bagaimana kita menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan dengan sholat taraweh, tadarus bersama. Masya Allah, kita bisa bayangkan di masing-masing rumah sekarang seorang suami menjadi imam, istri dan anak-anaknya menjadi makmum. Kemudian setelah itu tadarus Al-Quran bersama. Begitu indahnya, sesuatu yang boleh jadi jarang kita lakukan. Hari ini Allah berikan satu ujian yang di dalamnya ada hikmah luar biasa. Mari kita kembali kepada fondasi keluarga. Yang ketiga, mata kuliahnya adalah tadarus Al-Quran. Banyak waktu di rumah, mari kita sapa Al-Quran. Mari kita jadikan Al-Quran sebagai sahabat. Bukan saja kita tilawah membaca Al-Quran, tapi mari kita tingkatkan tahun ini mulai dengan tafahum, memahami Al-Quran. Kita baca tafsirnya, kita baca terjemahannya, kita banyak buku-buku yang boleh jadi tidak sempat kita baca. Hari ini banyak kesempatan kita baca, dan yang paling utama tahqiqul Quran, tadarus Al-Quran yang paling utama adalah mengamalkan isi di dalam Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang keempat mata kuliahnya adalah zikir dan iktikaf. Ini saat yang luar biasa. Walaupun nanti ada pertanyaan, iktikaf kan harus di masjid. Maka kemudian dalam kondisi tidak normal seperti ini, masjid kita jadikan sebuah definisi baru. Kalau dulu masjid itu tempat sholat yang kemudian syaratnya digunakan sholat Jumat setiap minggunya, kita jadikan masjid pada makna yang hakiki. Apa itu masjid? Tempat sujud. Jadi kalau di rumah kita sudah kita jadikan tempat sholat, kita pernah bersujud di situ, itu sudah masuk kategori masjid, dan kita tetap bisa iktikaf walaupun iktikaf di rumah kita masing-masing. Dan nanti di 10 hari terakhir, terutama di malam-malam ganjil, mari kita berlomba-lomba, kita persiapkan diri kita dengan antusias, taharrau Lailatul Qadar. Rasulullah mengatakan jemput Lailatul Qadar. Artinya jemput apa? Aktif. Kita tidak boleh kemudian merasa pokoknya saya hidup di akhir bulan suci Ramadan kemudian kita mendapatkan Lailatul Qadar. Tidak. Rasulullah mengatakan taharrau Lailatul Qadar. Jemput Lailatul Qadar artinya apa? Yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah orang-orang yang menjemputnya, mengisi malam-malam ganjil di bulan suci Ramadan dengan amalan-amalan yang istimewa, mempersedikit tidurnya tapi mengisinya dengan sholat malam, dengan tadarus, dengan zikir, dengan iktikaf dan lain sebagainya. Terakhir, mata kuliahnya adalah mata kuliah Ramadan dengan ibadah paling utama puasa, mengajarkan bahwa kita harus punya empati, punya solidaritas sosial. Di saat sekarang saudara-saudara kita, ekonomi kita begitu luar biasa menukik ke bawah. Banyak orang kemudian kehilangan pekerjaannya, atau saudara-saudara kita baik yang terdampak langsung maupun tidak langsung COVID-19. Mari kita bagi di bulan Ramadan, bulan berbagi ini. Kalau kita punya kelebihan rezeki, minimal kita memberi makan, berbuka kepada saudara-saudara kita. Dan maksimal mari kita awali, bahkan di banyak tempat zakat, infak, sedekah kita awalkan mulai 1 Ramadan. Banyak orang sudah boleh membayar zakat fitrahnya, zakat malnya, infak dan sedekahnya, sehingga kemudian distribusinya menjadi lebih awal, bisa mingguan distribusinya, dan kita awali distribusinya itu dengan yang paling dekat dengan lingkungan kita. Sehingga apa? Ramadan menawarkan sebuah pelajaran besar bahwa kalau puasa mengajarkan kepada kita untuk lapar dan dahaga dalam waktu tertentu, tapi banyak orang di sekitar kita, mereka berpuasa boleh jadi sepanjang tahun, bukan karena ingin berpuasa, tapi memang nggak ada makanan.
yang bisa mereka makan, sehingga mereka dipaksa oleh keadaan untuk berpuasa. Artinya ibadah puasa mengajarkan kepada kita, yuk bersama-sama kita merasakan bagaimana lapar, bagaimana kemudian dahaga, sehingga empati kita tumbuh, dan kemudian kita mau membagi apa yang kita punya untuk menghilangkan rasa lapar saudara-saudara kita, menghilangkan rasa dahaga mereka, mempermudah kesulitan-kesulitan mereka dengan apa yang kita punyai. Kalau itu sahabat-sahabatku yang kita lakukan untuk mengisi bulan penuh keistimewaan bulan suci Ramadan ini, maka insya Allah di akhir Ramadan nanti kita akan menjadi pemenang. Kita akan mendapatkan tawaran dari hadis Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi kayaumin waladathu ummuh. Barang siapa berpuasa dengan sungguh-sungguh dan mengisi bulan suci Ramadan dengan amalan-amalan yang istimewa, baik amalan hablum minallah maupun amalan hablum minan nas, maka dia akan terampuni dosa-dosanya di akhir Ramadan. Ketika 1 Syawal semua orang mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, bukan selamat Hari Raya Idul Fitri yang kita dapatkan, tapi kefitrian kita juga kita dapatkan. Betul-betul kita bening lagi, hati kita bersih lagi, fitri lagi, dalam bahasa hadis Rasulullah, seperti kita baru dilahirkan dari rahim ibu kita. Itulah sahabat-sahabatku yang bisa saya sampaikan untuk menghantarkan tarhib Ramadan kita pada sore hari ini, menyambut bulan suci Ramadan dengan kegembiraan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada pertanyaan, kalau ada tambahan informasi tentang Ramadan ini dari sahabat-sahabatku yang bergabung lewat aplikasi Zoom ini, akan sangat memperkaya kita untuk mempersiapkan diri kita memasuki bulan suci Ramadan yang insya Allah besok atau lusa akan kita masuki bersama-sama. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kesehatan dan bimbingan untuk ketemu bulan suci Ramadan. Terima kasih.